Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I hope you are doing well. Okay, we are from the last group are going to be discuss an article Gaya Bahasa Djoko Pinurbo dalam Sajak Musim Panas dan Surat Kau. Okay, for the first, I would like to explain about stylistic. Stylistic is the science of language style. Stylistic is intended to reveal the various meaning of language style and their effect. Stylistic try to reveal how the element aesthetic combine to convey a message from the author to the reader. And in this article, Farida Nurbaiti discuss about gaya bahasa Djoko Pinurbo dalam Sajak Musim Panas dan Surat Kau menggunakan analisis stilistika. So, this paper aims to describe and compare Djoko Pinurbo's language style in the two poems. To analyze this, stylistic theory is used, especially the elements of language style like sound style, word style, and sentence style. Based on the stylistic elements, several similarities and differences were found in the two poems of Djoko Pinurbo. So, this paper discusses poetry, especially the language style in it. This is because poetry contains various contexts and meaning that is interesting to discuss. Discussed in this paper is only sound style, word style, and sentence style. So, the language style of literary work can be divided into two, descriptive stylistic and genetic stylistic. And this paper used stylistic as the main theory in analyze the language style of Djoko Pinurbo's poetry. In this study, Djoko Pinurbo's language style is compared in his two poems written at different time. Musim Panas was in 1985 and then Surat Kau was in 2013. This research is a qualitative descriptive study by describing the result of data analysis informally or using sentences. The data analysis technique in this study was to analyze the sound style, word style, sentence style, and figure of speech in the two poems using stylistic theory. So, for the result in the stylistic in this article, there are similarity and differences in the style of language in the two poems. In this paper, the results have been presented based on sound style, word style, and sentence style. The following is conclusion of data analysis of the two poems. For the first, berdasarkan gaya bunyi, pada Sajak Musim Panas dan Surat Kau ditemukan asonansi dan efoni, serta tidak ditemukan aliterasi pada keduanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa sejak masa awal kepenulisannya, Djoko Pinurbo tidak menggunakan aliterasi sama sekali. Untuk kedua, yaitu berdasarkan gaya kata. Pada gaya kata Sajak Musim Panas dan Surat Kau ditemukan gaya morfologi, gaya kosakata, dan kiasan yang berbeda. Untuk yang pertama, pada Sajak Musim Panas ditemukan gaya morfologi dengan jenis pemotongan dan penggabungan kata, sedangkan pada Sajak Surat Kau ditemukan gaya morfologi dengan jenis penambahan imbuhan. Dalam Sajak Musim Panas, gaya kosakata yang digunakan adalah kosakata sehari-hari, sedangkan pada Sajak Surat Kau menggunakan gaya kosakata bahasa daerah. Dalam Sajak Musim Panas, gaya kiasan yang ditemukan adalah personifikasi dan metafora, sedangkan pada Sajak Surat Kau hanya ditemukan metafora saja.
Akan tetapi, kedua sajak tersebut tetap menggunakan gaya pilihan kata atau diksi puitis. Dan untuk gaya kalimat, ditemukan pengontrasan berupa bentuk paradoks pada sajak musim panas, sedangkan pada sajak surat kau menggunakan gaya repetisi berupa anafora. Hal tersebut menunjukkan bahwa sejak pada masa awal penyairannya, Djoko Pinurbo menggunakan jenis gaya pengontrasan pada semua sajak-sajaknya. Okay, maybe it's enough. And the next we will discuss the strength point, the weakness, and also how the opinion for the article. Well, in this occasion, I would like to talk about the strength point from Faradila Nurbaiti's paper entitled Style of Djoko Pinurbo in Musim Panas and Surat Kau, Stylistics Analysis. So before going to give the strength points of this paper, I state that overall this paper is good according to stylistic analysis. We can see from these several points. First, Faradila analyzes the style of Djoko Pinurbo extremely obvious based on stylistic theory by describing the language style that Djoko Pinurbo used. Seperti yang telah dijelaskan oleh Pradopo 2005 dalam artikelnya bahwa jenis-jenis gaya meliputi intonasi, gaya bunyi, gaya kata atau leksikal, dan gaya kalimat. Nah, pada bagian hasil dan pembahasan, Faradila menganalisis sajak Djoko Pinurbo menggunakan gaya bunyi, gaya kata, dan gaya kalimat, yang mana telah memenuhi unsur-unsur dalam kajian stilistika. Moreover, Faradila analysis by focusing on two specific aspects of literary work in stylistic analysis, yaitu dari segi linguistik dan pemaknaannya, di mana kedua aspek tersebut menekankan keindahan suatu karya sastra. Selain itu, Faradila dalam analisisnya juga menekankan pada tujuan estetika umum dalam sebuah karya sastra dari keseluruhan unsurnya. Okay, next, to find out more about the strength of Faradila's paper, let's look at some papers to compare it. So, pada paper yang berjudul Gaya Bahasa dalam Kumpulan Puisi Perahu Kertas karya Sapardi Djoko Damono, kajian stilistika oleh Anita Ghazali dan Ulinsa, poin-poin yang disampaikan, yang dipaparkan oleh mereka terlalu luas, sehingga tidak langsung fokus membahas pada poin-poin kajian stilistika seperti pada papernya Faradila dalam analisis sajak Djoko Pinurbo. Kemudian pada paper lain kita juga bisa melihat kelebihan dari analisis Faradila, bahwa pada papernya Faradila mengutip dan mencantumkan karya sastra yang dianalisis. Sedangkan dalam paper ini yang berjudul Telaah Stilistika Puisi-Puisi Rendra dan Taufik Ismail oleh Sands, karya sastra yang dianalisis tidak dicantumkan. Pada paper ini tidak dicantumkan. Nah, selain itu, Faradila juga menganalisis gaya bahasa karya sastra dengan menjelaskan secara rinci pada setiap baitnya. Nah, sedangkan paper ini hanya menggunakan tabel yang penggunaannya kurang efisien. Okay, let's move to the other paper. Previously, I said that Faradila's paper explained the style of language used by the author. Meanwhile,
In this paper entitled Analisis Stilistika pada Puisi kepada Peminta-minta karya Khairil Anwar oleh Arina Fransori, tidak dijelaskan. Arina ini tidak menganalisis gaya bahasa karya sastra tersebut berdasarkan gaya-gaya bahasa dalam kajian stilistika. Sedangkan Faradila dalam analisisnya, dia menganalisis karya sastra tersebut berdasarkan gaya-gaya bahasa dalam kajian stilistika. So, that's all from me. I do apologize. Please forgive me the last I say. Thank you. I will talk about what are the drawbacks or points that are not good from the paper and the suggestions. First, in Faradila Nurbaiti's paper entitled Gaya Bahasa Djoko Pinurbo dalam Sajak Musim Panas dan Surat Kau, Analisis Stilistika. Here, the approaches used in the research are not described in the sections. As shown in this paper, Analisis Stilistika pada Puisi kepada Peminta-minta karya Khairil Anwar. Here, di sini dipaparkan dengan jelas bahwa penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, seperti pendekatan Halliday, Sinclair, dan yang lainnya. Akan lebih baik jika jurnal ini juga menuliskan dan memaparkan beberapa pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini dalam subbab. Next, in Faradila Nurbaiti's paper, the explanation of related theories with stylistic study is not overemphasized, and there is no specific chapter that discusses these theories. Di paper ini hanya ditulis menggunakan teori stilistika, namun tidak dijelaskan tentang teori yang berkaitan dengan stilistika, seperti yang tertulis di paper karya Arina Fransori ini. Di sini tertulis jika teori yang berhubungan dengan kajian stilistika ini ada diksi, citraan, dan yang lainnya. Akan lebih baik jika teori yang dimaksud dipaparkan juga dalam satu subbab. Then, in this paper, there is no literature review atau kajian pustaka. Literature review contains the discussion of the notion of stylistic, etc., as found in other journals. We can see here in the paper Gaya Bahasa dalam kumpulan puisi Perahu Kertas karya Sapardi Djoko Damono, kajian stilistika. Di sini dapat dilihat ada subbab kajian pustaka, lalu disebutkan pengertian stilistika, lalu pengertian puisi dan setelahnya. Tetapi di sini hanya langsung dipaparkan dalam subbab pendahuluan. Dijelaskan bahwa stilistika adalah ilmu dan bla 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 bla. Hanya dipaparkan langsung di pendahuluan, tidak di subbab tertentu. Akan lebih baik jika terdapat subbab tertentu yang membahas tentang kajian pustaka. Moreover, in this paper, there are no subchapters on research methods, such as a journal entitled Gaya Bahasa dalam kumpulan puisi Perahu Kertas karya Sapardi Djoko Damono, kajian stilistika. In this paper, there is a subchapter entitled Metode Penelitian. While in this paper, direct research exposure is described in the introduction. It would be better if the research methods are also described in one section. Then, regarding the writing of section hasil dan pembahasan, this paper is not written in each category.
like in this paper. There are kategori aliterasi, asonansi, etc. It is only in the form of direct exposure. While this, it is stated by category so that it is clearer and easier to read. It would be better if the writing was categorized. Lalu, di paper ini tidak ada subbab saran, seperti yang terdapat di jurnal ini. Di sini terdapat bab 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulan lalu saran. Namun di paper ini hanya simpulan saja. Saran akan sangat berguna untuk penelitian lanjutan dengan topik atau cakupan yang sama. Okay, that's all I can explain about what the weaknesses of this paper are. Next we come to the next section about voicing our opinion about this article, Gaya Bahasa Djoko Pinurbo dalam Sajak Musim Panas dan Surat Kau, Analisis Stilistika dari Faradila Nurbaiti. Setelah dua orang tadi memaparkan tentang kekurangan dan kelebihan dari jurnal ini dan juga kelebihannya dari kacamata stilistika, kita sekelompok sepakat untuk mendukung dan mengatakan bahwasanya jurnal ini sudah cukup baik meski dari segi struktur artikelnya sendiri ataupun cara analisis dan juga hasil dan pembahasannya. Dimulai dari struktur artikel ini, dari abstraknya, di sini sudah merangkum singkat tentang latar belakang, metode penelitian, dan juga hasil dari penelitian artikel ini. Kemudian di pendahuluan juga sudah disebutkan latar belakang, tujuan, manfaat dari penelitian di sini, dan juga sudah ditambahkan juga dalam pendahuluan teori dan juga metode penelitian yang biasanya di beberapa artikel metode dan juga teori ini dipisahkan di subbab tersendiri sehingga menjadi fokus, dan ini menjadi kekurangan dalam jurnal ini tersendiri. Meskipun ini menjadi kekurangan karena tidak dijadikan ke subbab sehingga kita tidak fokus, tapi di jurnal ini sudah menyampaikan tentang teori-teorinya, teori yang digunakan, metode penelitian, dan juga literature review-nya di bab pendahuluan. Seperti di sini yang digunakan adalah teori stilistika dari Pradopo, jenis-jenis gaya bahasa, kemudian ada tentang literatur review-nya juga di sini dari 3 jurnal. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Raharyoso, kemudian penelitian dilakukan oleh Rafahmi, dan ketiga adalah penelitian dilakukan oleh Hardini. Meskipun di sini literature review, metode penelitian dan juga teorinya tidak dijadikan sebuah bersendiri, tapi dia sudah menjelaskannya dengan sangat jelas di pendahuluan. Jadi itu tidak mengurangi nilai tentang strukturalnya. Selama penjelasannya itu sudah dapat difahami dan sudah mencakup tentang apa yang akan dianalisis, maka menurut kami itu sudah cukup. Kemudian cara menganalisis kemudian kita langsung ke hasil dan pembahasan. Di sini hasil dan pembahasannya itu juga sangat relevan dengan teori yang digunakan. Teori yang digunakan oleh Faradila ini dari Pradopo, yang mana disebutkan jenis-jenis gaya bahasa dapat dibedakan menjadi intonasi, gaya bunyi, gaya kata atau leksikal, dan gaya kalimat. Tapi di sini yang dibahas hanyalah gaya bunyi, gaya kata, dan gaya kalimat. Intonasi tidak dibahas karena intonasi sendiri itu khusus kepada bahasa lisan. Menurut kami di sini teorinya sudah cukup untuk membahas, untuk digunakan untuk menganalisis stilistika seperti yang digunakan oleh Arinah Fransori di sini dalam artikelnya yang berjudul Analisis Stilistika pada Puisi kepada Peminta-minta karya Khairul Anwar.
Di sini Arina Fransori menggunakan teori dari Nuriyah, yang mana itu mempunyai sangat-sangat banyak pembagian, memiliki sangat banyak aspek yang meliputi diksi, citraan, kata-kata konkret, bahasa figuratif, rima dan ritma, dan juga membahas tentang aspek struktur batin puisi. Sebenarnya di sini ada beberapa kesamaan antara teori Pradopo dan Nurhayati, yang dimana dalam Nurhayati membahas diksi, kata-kata konkret dan figuratif, yang itu juga mencakup dalam teori Pradopo dalam aspek gaya katanya dan juga gaya kalimat, dan juga rima, ritme, nada dari teori Nurhayati yang kemudian tercakup dalam teorinya Pradopo yang tentang gaya bunyi. Jadi menurut kami teori-teori yang digunakan ini sudah cukup untuk menganalisis stilistika dari sebuah puisi. Kemudian lebihnya lagi di sini dalam hasil dan pembahasan, di sini Faradila menganalisis dengan jelas dan juga singkat, meskipun singkat tapi di sini jelas. Seperti di dalam analisis gaya kata, di sini disebutkan beberapa contoh, dan Faradila juga bisa membuat penjelasan yang tidak bertele-tele namun bisa sampai kepada tujuannya. Lalu beberapa alasan mengapa kami memilih untuk mendukung dan mengatakan jurnal ini bagus juga karena dalam analisis yang dilakukan oleh Mbak si penulis, di sini sudah mencapai tujuan dilakukannya analisis, tujuan dilakukannya penelitian, yaitu untuk mengetahui apakah ada perbedaan gaya bahasa yang digunakan oleh Djoko Pinurbo dalam puisinya Musim Panas di tahun 1985 dan juga puisinya Djoko Pinurbo yang berjudul Surat Kau pada tahun 2013. Ternyata si penulis di sini menemukan beberapa perbedaan gaya bahasa yang digunakan oleh Djoko Pinurbo. Jadi menurut kami keseluruhan dari artikel jurnal ini sudah mencapai titik bisa dikatakan cukup bagus. Jadi sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.